Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan 8. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Setiap kita pasti berharap agar doa-doa yang kita panjatkan selalu didengar dan dijawab Tuhan. Kenyataan tidak semua doa kita itu dijawab Tuhan. Akibatnya sering kali menjadi kecewa, mogok melayani, dan tidak lagi mau berdoa. Sangat menyedihkan jika kita kemudian lari mencari pertolongan di luar kuasa Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan seperti saat ini, yang dihadapkan pada wabah COVID-19, yang kita butuhkan adalah doa yang lahir karena kita menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita dalam mengatasi permasalahan yang ada. Karena itu, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema Carilah Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat disilakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih besar atas kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mendiami hati kami, kau
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita mempersiapkan bacaan kita dari Mazmur 141 ayat 1 sampai 10 dan kita akan membacakan secara bermazmur. Mazmur 141 ayat 1 hingga 10. Sebelum kita membaca, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur Tuhan, pada malam hari ini kami kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, beri rumah masing-masing bersama dengan keluarga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mau sertai kami dalam pembacaan firman ini Bapa, agar firman ini dapat kami terima dengan baik sebagai pegangan kami sehari-hari Tuhan. Kamu sertai juga hamba-Mu ini Tuhan, untuk dapat memberitakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat, seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan. Jagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. Tetapi aku melangkah lalu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji syukur kita masih bisa hingga malam ini berkumpul kembali bersama keluarga untuk mendengar firman Tuhan dari Mazmur 141 dengan tema Carilah Tuhan. Bapak Ibu, pembacaan pada malam hari ini berada pada konteks di mana Daud hendak dibunuh oleh Absalom. Absalom ini adalah anaknya. Absalom ingin menjadi raja. Dia tidak mau Daud menjadi raja terus-menerus. Sehingga untuk menjadi raja ini, Absalom ingin membunuh Raja Daud, yaitu ayahnya sendiri. Sehingga oleh karena itu, Daud pergi meninggalkan Yerusalem. Dalam pelariannya dari Yerusalem, Daud ini melakukan selalu berdoa kepada Allah. Doa-doa Daud disebut sebagai mazmur doa. Daud melakukan mazmur doa pada pagi hari dan juga pada malam hari. Pada pembacaan malam hari ini dikatakan Daud memohon agar Tuhan datang kepadanya dan mendengarkan seruannya. Dalam keterbatasan Daud, pelariannya dia, tentu saja Daud ini mengalami suatu hal yang tidak sama saat dia berada
di Yerusalem. Dia hanya membawa pakaian yang ada di tubuhnya. Dia berdiam di dalam kemah kecil. Dia mungkin merasa kekurangan. Sehingga dalam penderitaannya ini, dalam pelariannya ini, Daud berdoa kepada Tuhan. Tentu kondisinya berbeda. Doa Daud kepada Allah, dia mengatakan bahwa anggaplah doa yang dibawakan oleh Daud ini seperti persembahan-persembahan ukupan. Persembahan ukupan ini seperti wangi-wangian yang biasa dipersembahkan saat dia masih berada di Yerusalem. Dan juga tangan yang dia angkat untuk berdoa digambarkan sebagai korban persembahan yang diberikan untuk Allah. Ya. Hal ini juga mungkin kita rasakan pada saat ini, di mana keadaan membuat kita sehingga kita beribadah tidak seperti biasanya. Kita tidak dapat beribadah di bait Allah. Mungkin juga karena keadaan perekonomian kita tidak bisa memberikan persembahan seperti yang biasa kita berikan kepada Allah. Tetapi ini tentunya tidak menjadi batasan bagi kita sebagai umat Allah untuk beribadah padanya. Dimanapun, kita di rumah, kita mungkin di kantor, kita bisa beribadah pada Tuhan. Bapak Ibu, doa ini merupakan seruan hati Daud. Di saat dia merasa sendirian, dia merasa terancam oleh anaknya sendiri, dia mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia menghadapi semuanya dengan dengan memandang kepada Tuhan. Sesuai dengan pembacaan pada malam hari ini, carilah Tuhan. Daud berseru agar Tuhan selalu bersamanya, menjaganya dan melindunginya. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Daud pada saat itu? Anaknya sendiri ingin membunuh dia. Dan ini disebabkan karena suatu tahta, untuk merebut tahta, untuk merebut kekayaan, kekuasaan. Saat membaca ini saya teringat, mungkin kita bisa melihat berita minggu lalu, bahwa telah terjadi kekerasan dan pembunuhan, ya, baik itu yang di Cengkareng dan juga yang satu di daerah Cipondoh, Green Lake, di mana kekerasan dan pembunuhan ini terjadi karena memperebutkan hasil penjualan tanah. Ya. Hal ini melibatkan kedua pihak, dan kedua pihak ini adalah kerabat yang dekat, yaitu seorang paman dan juga ponakannya. Dan juga kita tahu bahwa mereka berdua adalah orang yang mengenal Allah. Di berita juga kita bisa melihat tentang perselisihan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, bahkan ada juga perselisihan antara kakak beradik bersaudara. Perselisihan ini terjadi biasanya dikarenakan perekonomian, dikarenakan perebutan harta, dikarenakan ego masing-masing dari tiap orang, sehingga terjadilah perbedaan pendapat, sehingga terjadi perselisihan ini. Tentu, setiap menghadapi permasalahan, jika kita salah dalam bertindak ataupun berkata, akan menyebabkan akibat yang tidak baik. Bahkan bukan solusi yang kita dapat, melainkan adalah masalah yang baru. Berita-berita tadi di atas, seperti kekerasan dan pembunuhan tadi, akibat yang diterima oleh pelaku adalah mereka ditangkap, mereka dihukum. Dan kita tahu mungkin mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena mereka merencanakan pembunuhan. Jika kita salah bertindak, misalkan mengenai suami istri, tentu akan terjadi percekcokan, bisa pisah rumah, atau bahkan sampai perceraian. Perselisihan antara orang tua dengan anak dapat menyebabkan anak kita bisa menjauh dari kita. Dia mencari pergaulan di luar rumah, dia masuk dalam liarnya dunia.
dan anak kita bisa masuk dalam kesesatan. Begitu juga jika kita sesama saudara, sesama rekan, jika kita mempunyai perasaan yang dikatakan dendam, hidup kita tidak akan nyaman. Kita akan selalu dipenuhi dengan kebencian. Nah, bagaimana kita bersikap sebagai pengikut Tuhan? Pada ayat 3 dikatakan, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Daud meminta kepada Allah agar Allah menjaga dan mengawasi bibir mulutnya, agar tidak mengatakan hal-hal yang buruk dan jahat. Terlebih, kalau perkataan yang kita keluarkan lewat mulut kita merupakan suatu doa, dan doa jika didengar oleh Allah, dan itu bisa terjadi. Bayangkan jika kita berkata-kata yang tidak baik kepada keluarga kita, kepada orang lain, dan hal itu terjadi. Daud meminta untuk mengawasi bibirnya dan mulutnya. Untuk mengawasi bibir dan mulutnya, untuk menjaga perkataannya, Daud sampai meminta kepada Tuhan. Hal ini dapat menjadi perenungan bagi kita bahwa untuk menahan kata-kata kita yang kasar, untuk menjaga perkataan kita, ini adalah hal yang sangat sulit, tidak mudah. Sehingga tidak hanya bisa oleh kekuatan manusia sendiri, tetapi kita harus meminta bantuan Tuhan agar kita bisa berkata-kata dengan baik. Bagaimana seharusnya kita berkata-kata sebagai pengikut Tuhan? Kalau saya boleh sedikit mengilustrasikan perkataan yang keluar dari mulut kita ilustrasikan seperti aliran air, atau kita ilustrasikan sebagai aliran sungai. Jika yang mengalir adalah air yang bersih, air yang jernih, tentunya sungai akan terlihat baik, akan terlihat indah. Kita pun yang melihat sungai akan mendekat, kita hampiri, kita mau memegang airnya. Dan tentunya di hilir sungai atau di ujung sungai, di sana juga akan terjadi hal-hal yang baik. Karena yang dialirkan semua adalah air yang bersih, air yang jernih. Tetapi jika di sungai yang mengalir ini, air yang bersih mengalir ini, terdapat kotoran seperti limbah rumah tangga, atau sampah, atau limbah industri, tentu aliran tersebut, sungai tersebut akan menjadi tidak indah. Akan terjadi kotor, airnya keruh, bau, bahkan mungkin kita bisa berkata, sungai ini menjijikan, sungai ini menajiskan, sehingga kita menarik diri kita untuk menjauhi sungai ini. Nah, Bapak Ibu, manakah yang menjadi ilustrasi bagi mulut kita? Apakah mulut kita ini seperti sungai yang dialiri oleh air jernih saja, atau mau kita tambahkan dengan mungkin kita suka sesekali berkata kotor, kita sering terbawa emosi, sehingga mulut yang kita pakai ini untuk berkata yang benar, mulut yang kita pakai ini untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, kita pakai juga untuk mengatakan hal-hal yang kotor atau yang jahat. Jika kita bisa menjauhkan diri kita dari sungai yang kotor, marilah kita juga menjauhkan mulut kita dari hal-hal yang kotor, supaya kita dapat memberikan hulu yang baik dan juga menghasilkan hilir yang baik. Bapak Ibu, tadi saya mengatakan ada hulu dan ada hilir. Jika hilir adalah akhir dari aliran sungai, maka hulu adalah awal sungai atau sumber sungai itu air mengalir. Dari manakah hulu atau sumber perkataan kita? Kita lihat dalam ayat 4. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Daud meminta kepada Tuhan untuk mengarahkan hatinya tetap bersih, sehingga apa yang dihasilkan dari dirinya akan melakukan tindakan atau perkataan yang baik. Hati merupakan hulu dari semua tindakan, termasuk juga perkataan. Jika hati kita baik,
maka yang keluar dari kita adalah tindakan dan perkataan yang baik. Tetapi jika hati kita tidak baik, maka yang keluar adalah sesuatu yang tidak baik. Karena itu betapa sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga hati kita dipenuhi kebaikan. Dalam hal inilah yang diminta oleh Daud kepada Allah dalam pergumulan yang dihadapinya. Bagaimana kita menjaga hati kita agar selalu bersih? Seperti ilustrasi sungai tadi, jika sungai dialiri hanya oleh air bersih, maka sungai itu menjadi bersih. Tetapi jika ada air kotor, limbah kotor, tentunya sungai itu juga menjadi tidak bersih. Kita dapat belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita dapat bisa mengambil contoh dari buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, dan lainnya, sampai hingga pengendalian diri. Dekatkan terus hati kita, diri kita kepada Tuhan. Jika kita selalu belajar, jika kita selalu datang ke dalam peribadahan, dalam persekutuan, tentu kita akan mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Tetapi kalau kita jarang ke tempat beribadah, persekutuan, kita lebih sering datang ke tempat-tempat di mana hal-hal duniawi dilakukan, tentu saja hati kita akan berisi dengan hal-hal yang penuh keduniawian. Ketika Daud melihat orang-orang yang melakukan perbuatan jahat dengan penuh sukacita, dikatakan di ayat 5 ini adalah orang-orang yang melakukan dengan sukacita suatu kejahatan adalah orang-orang fasik, adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang ini sedang mengadakan sedap-sedapan. Sedap-sedapan ini merupakan suatu hidangan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah. Tentu saja kondisi Daud saat itu dalam pelariannya, dia dalam keadaan yang kekurangan. Dia kelaparan dan juga dia membutuhkan bantuan untuk dia dapat bertahan hidup. Tentunya kalau dia mengikuti kemanusiawiannya, dia akan bergabung dengan orang-orang fasik itu dan menerima hidangan-hidangan yang disediakan kepada orang-orang fasik itu. Tetapi kebersihan hati yang dia minta kepada Allah membuat dia tetap menguatkan diri dia untuk menjaga dirinya tidak bergabung bersama orang-orang fasik ini. Karena jika kita membersihkan diri kita, kita selalu mengisi kita dengan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Jika dalam aliran sungai tadi ada mungkin sesekali ada aliran limbah, tetapi karena di hulu sungai itu selalu dialirkan air yang bersih, limbah ini lama-lama akan hilang. Tetapi kalau limbah ini yang kita perbesar, air bersihnya sebagai sumber kita perkecil, tentu saja yang akan dihasilkan adalah air-air yang kotor. Berbeda dengan Daud, dia meminta agar hatinya selalu bersih dari Tuhan, sehingga tubuhnya secara tidak langsung menolak untuk hal-hal yang negatif, termasuk bergabung bersama-sama dengan orang fasik, menikmati hasil-hasil kejahatan yang telah dilakukan. Nah, pada ayat 5 tadi, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Jika kita jabarkan, Daud lebih memilih untuk menerima kemarahan dan hukuman dari orang benar. Kemarahan dan hukuman dari orang benar dan menganggap itu adalah kasih, daripada menerima minyak urapan dari orang fasik yang dilakukan dengan kejahatan. Ya. Perbandingannya adalah kita menerima kemarahan dan hukuman dengan kita menerima sesuatu yang berharga tetapi berasal dari kejahatan. Daud memilih untuk menerima kemarahan dan hukuman dari orang benar. Kemarahan dan hukuman dari orang benar tentunya akan mengarahkan kita menjadi orang yang benar. Benar di sini adalah benar menurut Tuhan. Dia tidak mau menerima walaupun itu mengenyangkan, menikmatkan, menyenangkan. Tetapi dia tidak mau menerima karena dia tahu bahwa hidangan itu
kumpulan orang-orang itu semua adalah berasal dari kejahatan. Oleh karena itu kita sebagai pengikut Tuhan, marilah kita untuk mau mendengar nasihat. Kita mendengar nasihat dari orang-orang di sekitar kita sebagai orang tua atau sebagai Bapak Ibu, kita mendengar nasihat mungkin dari Bapak Pendeta atau mungkin dari orang-orang yang kita tuakan. Untuk adik-adik, anak-anak di rumah mendengarkan nasihat dari orang tua. Dan juga tidak ada salahnya kita mau mendengarkan nasihat dari siapapun. Jangan kita tidak mau dinasihati, jangan kita tidak mau dimarahi, jangan kita tidak mau dihukum. Karena jika itu untuk kebenaran, kita harus menerima itu jika kita mau mengikut Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Tetapi jika kita menerima, walaupun kita tidak melakukan kejahatan, tetapi jika kita menerima sesuatu yang berasal dari kejahatan, kita akan sama-sama melakukan kejahatan. Kita akan sama-sama menyetujui kejahatan itu. Orang yang jahat merasa, oh semua orang senang jika saya kasih uang dari hasil saya mencuri. Secara tidak langsung orang itu akan mencuri lagi. Dan kita secara tidak langsung mengiyakan perbuatan dia, mengiyakan perbuatan orang yang jahat. Nah, ayat selanjutnya Daud sadar bahwa ada banyak orang di sekelilingnya yang ingin mencelakai dirinya, ya, yang berasal dari anaknya Absalom, memasang berbagai alat untuk dapat menangkap dan membunuhnya. Banyak jebakan, banyak perangkap. Beberapa waktu lalu rekan kantor saya, seorang ibu meminta tolong, dia bertanya kepada saya, "Pak, apakah bisa saya mengetahui posisi seorang melalui handphonenya?" Lalu yang kedua, dia bertanya, "Apakah saya bisa melihat isi chat anak saya, isi chattingan anak saya dengan temannya?" Pertanyaan pertama, saya berpikir, wah ibu ini ingin melihat aktivitas anaknya. Atau mungkin seseorang, karena yang pertama dia belum mengatakan anaknya. Lalu yang kedua, saya berpikir bahwa ibu ini merasa khawatir dengan pergaulan anaknya dan teman-temannya. Setelah itu berlalu, ini menjadi pembelajaran sendiri bagi saya untuk dapat berkomunikasi lebih dekat dengan anak-anak. Kebetulan anak-anak saya masih kecil. Dan ini suatu pembelajaran buat saya mungkin untuk anak-anak saya. Dari kecil mungkin kita harus mulai mengajarkan kepada anak-anak kita untuk dapat menjaga dirinya. Anak-anak sangat perlu dibimbing dalam pertumbuhannya, dalam setiap pergumulannya. Jangan sampai anak-anak mencari jalan sendiri di luar dan bisa membuatnya tersesat. Seperti Daud yang tadi dihadapkan pada jebakan-jebakan yang tidak terlihat. Hal ini juga terjadi pada keluarga kita. Terjadi pada anak-anak seperti yang ibu tadi, dia takut anak-anaknya terperangkap dalam pergaulan yang tidak baik, dalam hal-hal yang jahat. Bisa juga terjadi kepada bapak atau ibu, bisa juga terjadi kepada siapapun. Bahkan Daud pun yang seorang raja, punya kekuasaan, dia pun mengalaminya. Mungkin jika kita selalu bersama, kita dapat menjaga keluarga. Saat kita di rumah, kita bisa saling menjaga. Saat kita berkumpul, kita saling menjaga. Tetapi bagaimana saat anak kita berada di luar rumah, dia bersama teman-temannya, tidak dapat kita awasi? Bagaimana saat suami pergi bekerja? Bagaimana saat istri pergi berbelanja? Banyak kejahatan, ada kecelakaan, banyak godaan-godaan duniawi dapat terjadi dimanapun. Tetapi Daud mengajarkan dan meminta kepada Tuhan, hanya perlindungan Allah saja yang dapat menjaga diri kita masing-masing dimanapun kita berada. Kita belajar dari Daud untuk selalu memandang Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan melindungi keluarga dan mengendalikan diri kita. Kita berdoa untuk istri kita, istri berdoa untuk suami, orang tua berdoa untuk anak, anak berdoa untuk orang tua. Kita saling mendoakan sesama persekutuan Tuhan maupun orang-orang yang ada di dunia ini. Sehingga kita dapat luput dari semua perangkap jahat.
kita masih beribadah sampai malam ini adalah karena kuasa Tuhan yang melindungi kita, baik itu karena doa kita maupun karena memang kehendak Tuhan. Sehingga kita luput dari semua perangkap jahat. Dan dikatakan bahwa Allah akan menjatuhkan orang-orang yang berniat jahat kepada kita dan dia akan masuk dalam perangkapnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan. Carilah pertolongan dan berharap kepada Allah. Jangan tergoda untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan tergoda untuk berharap kepada manusia. Janganlah kita terpancing kepada hal-hal yang buruk untuk menyatakan perkataan yang buruk. Karena hal-hal yang buruk tidak akan memberikan solusi, tetapi hanya memberikan masalah yang lebih kepada diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dalam setiap kehidupan, dan pembacaan firman malam hari ini dapat selalu kita pegang untuk perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, pada malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau menuntun kami Tuhan, mau selalu menjaga kami Tuhan, untuk kami dapat selalu berpegang dan hanya bertujuan memandang kepada-Mu saja Tuhan. Biarlah diri kami yang dalam pergumulan hidup ini, yang dalam menghadapi segala cobaan, dalam segala perjalanan hidup kami selama di dunia ini Tuhan, untuk dapat selalu mencari Tuhan, untuk dapat selalu mencari Tuhan dalam setiap hambatan dan tantangan Tuhan, dalam setiap mencari jawaban yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Tuhan. Jagalah kami supaya kami jangan berpaling kepada hal-hal yang jahat, kepada hal-hal yang merupakan jalan pintas yang semuanya berasal daripada si jahat Tuhan, tetapi biarlah kami selalu memandang kepada-Mu saja Tuhan. Bapa, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia terkait wabah virus COVID-19 Tuhan. Penambahan positif semakin bertambah, angka semakin besar Tuhan per hari. Kiranya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan agar wabah ini dapat segera berlalu Tuhan.
Kami tahu semua ada karena sebab dan akibat Bapa. Kiranya Tuhan, bangsa dan negara ini dapat kembali bangkit Tuhan. Engkau mau memberikan teguran kepada kami, bagi kami yang tidak mengikuti peraturan protokol yang telah ditentukan untuk kebaikan semua masyarakat Tuhan. Engkau memberikan teguran kepada kami Tuhan yang melanggar, sehingga wabah ini masih terus berlanjut hingga saat ini Bapa. Engkau memberikan pengertian kepada orang-orang yang belum mengerti, orang-orang yang selalu mengandalkan pengetahuannya sendiri, orang-orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang selalu tidak memikirkan orang lain. Memang ada orang-orang yang kebal terhadap virus ini, tetapi tidak seharusnya dia memberikan informasi yang tidak baik, tidak seharusnya dia dapat mencelakakan orang lain sehingga dapat mengalami wabah penyakit ini Tuhan. Hanya kuat kuasa-Mu sajalah Tuhan yang dapat menghilangkan, menurunkan wabah ini Tuhan. Hanya kuat kuasa-Mu saja Tuhan yang dapat mengubah orang-orang yang selalu bertindak sendiri, bertindak semaunya Tuhan. Biarlah doa ini kami panjatkan untuk kebaikan semua Tuhan, terlebih kepada hamba-hamba terhadap umat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua dapat semakin baik, kami dapat beraktivitas dengan nyaman, kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Kami semua sangat rindu untuk dapat beribadah, untuk dapat bisa saling bersosialisasi satu dengan lain seperti sebelum wabah ini datang Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa, baik untuk Indonesia maupun secara global bangsa-bangsa lain. Biarlah apa yang terjadi pada saat ini Tuhan, tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan, tidak ada pihak-pihak yang membawa wabah ini untuk kepentingan diri sendiri Tuhan. Biarlah semua disadarkan Tuhan bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan-Mu yang hanya sementara tinggal di dunia ini. Supaya mereka semua tahu Tuhan bahwa kita ditugaskan oleh-Mu untuk menjaga dunia ini, untuk menjaga diri kita, untuk menjaga semua yang ada di bumi ini Tuhan, untuk dapat dan layak kita tempati Tuhan. Biarlah semuanya bekerja, semuanya berbuat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Engkau mau pulihkan semua, tidak ada perpecahan, tidak ada perperangan. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik, semua dapat penuh dengan damai sejahtera Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk upaya penanggulangan oleh para tim medis, tenaga medis, maupun juga aparat keamanan Tuhan. Kami berdoa untuk para tim medis untuk selalu diberikan kesehatan, kekuatan, untuk selalu diberikan perlindungan-Mu Tuhan, supaya mereka pun tidak terkena wabah penyakit Tuhan, baik virus corona maupun hal-hal lainnya Tuhan. Karena terkait dengan wabah penyakit ini Tuhan, kami sangat berharap kepada tim dokter, tim medis dalam penanganan dan upaya penanggulangan. Begitu juga untuk aparat keamanan Tuhan, di mana mereka menjaga untuk upaya penanggulangan ini agar tidak terganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang bermain hakim sendiri, untuk orang-orang yang masih mengandalkan kekuatan dan egonya sendiri Tuhan. Engkau mau lindungi mereka semua Tuhan, tim medis, dokter, aparat keamanan, pemerintahan, semua termasuk diri kami sendiri Tuhan, agar kami selalu sehat, agar semua selalu dalam kondisi yang jauh dari terkena virus ini Tuhan. Mampukanlah kami semua untuk menjaga diri kami Tuhan, baik untuk penyediaan masker, face shield maupun yang lainnya Tuhan, untuk cuci tangan, karena semua itu tidak dapat kami lakukan hanya karena kekuatan diri kami, tetapi juga melalui penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para korban yang dirawat di rumah sakit. Engkau memberikan mereka pengharapan, kekuatan untuk kesembuhan yang mereka rindukan Tuhan, untuk mereka dapat sembuh dari sakit penyakit, baik COVID-19 maupun semua sakit penyakit, agar mereka dapat sembuh
dapat kembali ke aktivitasnya, kembali kepada keluarganya, bersama-sama untuk bersuka cita Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin negara dan kota, semua para pemimpin yang berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ini Tuhan, agar dapat mereka membuat kebijakan-kebijakan yang benar, kebijakan-kebijakan yang tepat, agar semua masalah mengenai wabah ini dapat cepat berlalu Tuhan. Kami mau berdoa untuk GPIB, kasih setia dan pelayanannya di minggu esok 5 Juli Tuhan. Kami akan memulai untuk beribadah di gedung gereja Tuhan. Engkau mau sertai Tuhan, Engkau mau lindungi agar semua dapat berjalan dengan baik, agar semua dapat terlindungi dengan baik, dapat tertata dengan baik Tuhan. Sehingga permulaan ini dapat menjadi awal yang baik untuk kelanjutan GPIB Kasih Setia ke depannya. Biarlah ibadah dapat berjalan dengan baik, izin dari pihak asrama, izin dari masyarakat setempat, sehingga ibadah ini dapat dilakukan terus-menerus. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, para PHM, dan juga presbiter, terlebih-lebih kepada jemaat GPIB Kasih Setia. Engkau mau selalu sertai kami semua dalam kesatuan tubuh Kristus di gereja ini Tuhan, agar iman kami selalu bertambah, agar kami dapat saling melayani satu dengan yang lain. Biarlah gereja ini dapat merealisasikan keinginan yang sudah lama kami inginkan, yaitu gedung gereja Tuhan. Tidak henti-hentinya kami berdoa Tuhan, karena seperti pembacaan bahwa kuat kuasa doa sangatlah besar, karena Engkaulah yang mendengar doa kami. Kami percaya dan yakin kami akan selalu berusaha untuk mempunyai gedung gereja Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing di rumah, yang saat ini mungkin masih beribadah di rumah. Selalu mengucap syukur untuk ketersediaan akses sehingga masih dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami masih dapat mendengar firman-Mu. Kami dapat mengisi diri kami masing-masing dengan kebersihan, dengan air yang jernih, dengan air yang bersih. Sehingga diri kami dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan daripada-Mu saja Tuhan. Begitu juga untuk keluarga-keluarga yang tidak dapat mengakses video online ini Tuhan. Mereka tetap beribadah setiap Rabu dan Minggu Tuhan. Mereka tetap beriman kepadamu, mereka tetap setia dan tekun berdoa kepadamu Tuhan. Kau mau sertai kami semua Tuhan dalam kesetiaan kami, dalam iman kami kepadamu. Jagalah kami dan berikanlah kami kekuatan Tuhan. Bapa yang terkasih, inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan doa ini ke dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab
dari Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Umat terkasih, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak, selamat malam. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, serta presbiter yang bertugas di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, organis dan juga pemandu lagu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8 yang dengan setia mengikuti ibadah keluarga ini melalui streaming video ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, khususnya terkait dengan ibadah kita pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan kembali dilaksanakan di gedung gereja dengan 3 kali ibadah. Mohon diperhatikan, jam ibadahnya yang pertama sesuai dengan arahan daripada pihak asrama polisi, ibadah dimulai jam 7 pagi, kemudian berikutnya jam 9 pagi, dan yang ketiga, ibadah akan dilaksanakan jam 2 siang atau jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon diperhatikan yang siang adalah jam 2 siang. Kemudian dihimbau kepada warga jemaat yang hadir untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan dari peraturan Wali Kota Tangerang. Yang pertama tentu yang perlu diperhatikan adalah bahwa jemaat hadir dengan memakai masker. Kemudian yang kedua adalah jemaat hadir dalam keadaan sehat.
Nah, ini nanti akan ada pengukuran suhu tubuh, di mana ditetapkan bahwa suhu tubuh tidak boleh lebih daripada 37,5 derajat Celcius. Apabila lebih, dimohon tidak memasuki gedung ibadah. Kemudian juga menjaga kebersihan, antara lain dengan mencuci tangan sebelum memasuki gedung ataupun sesudah keluar dari gedung ibadah. Menjaga jarak minimal 1 meter. Oleh karena itu jumlah kehadiran di dalam gedung ibadah ini sangat dibatasi, antara 50 sampai dengan 60 orang. Menghindarkan kontak fisik, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon tidak salam bersalaman satu dengan yang lain. Kemudian juga ketika ibadah selesai, segera pulang, tidak ada lagi kerumunan di sekitar gedung ibadah. Yang terakhir adalah mohon perhatian bahwa nanti ada arahan-arahan dan warga jemaat supaya mengikuti arahan daripada Satgas COVID-19 yang ada di Jemaat GBI Kasih Setia. Satgas COVID-19 ini antara lain terdiri dari para pengurus pelayanan kategorial yang ada di GBI Kasih Setia Ciledug. Nanti di dalam gedung ibadah ada spanduk, spanduk terkait dengan peraturan wali kota ini bahwa setiap gedung ibadah nanti ada area wajib yang harus kita ikuti bersama. Demikian informasi ini kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.